Ya, karena aku sudah mengalami beberapa kematian ya. Jadi aku sendiri pernah dicabut lah, dipanggil gitu, terus ketemu sama sang cahaya itu dan ya beberapa kali bahkan gitu kan. Jadi ya aku merasa bahwa sebetulnya ya kita ini lepas dari kehidupan sebenarnya. Cuma gini ya kalau aku pikir, kalau misalnya gue menamakan hidup gue, kesusahan gue atau kefaktapan back then itu adalah trauma gitu. Berarti gue hidup ngumpulin trauma doang dong. Yes. Anjir lagi, berarti gue fakta banget otak gue nih ya gitu. Iya, betul. Jadi aku rubah memang. Di suatu titik aku merubah itu. Jadi aku merubah bahwa sebetulnya trauma itu aku namakan sebagai titik transformasi. Apa yang bikin di era sekarang juga walaupun nggak bilang semuanya ya, cuman apa sih yang bikin diri kita itu bisa stuck itu apa sih, dan bagaimana sih untuk kita sendiri untuk kayak bagaimana gue nggak stuck nih gitu. Ini kan sebenarnya problem yang sebenarnya bisa dikatakan ini normal yang kita alami. Bolak-balik ngomong ini terus ke Abu Marlo, bolak-balik ngomong juga ke Mas Hendra, bolak-balik aku ngomong nih. Pertama kita bersihkan diri kita dulu. Gue salah ngomong rokok lagi ujung-ujungnya. Iya sama itu juga. Gini, bersihkan diri kita dulu. Maksudnya apa sih? Kan tadi aku udah cerita bahwa sebetulnya kita tuh memiliki 5 tubuh. Iya. Dari 5 tubuh itu kamu harus bisa mengolah. Ya mengolah rasa, mengolah raga, mengolah rasa. Mengolah itu semua kamu harus olah dari 5 tubuh kamu. Olah energi, olah pikiran, olah jiwa. Itu semua kamu harus bisa olah. Olah itu bagaimana? Ya belajar. Belajar loh. Semakin kita tua, seharusnya semakin kita awet muda. Seharusnya kita semakin cakep. Seharusnya kita semakin pinter. Seharusnya kita semakin sehat. Ya. Kalau itu jadi makin tua, makin jelek, makin bego, makin ini, makin... Loh, kamu gimana hidup? Ngapain? Ngapain selama ini kamu hidup? Nggak belajar. Ngapain selama ini kamu hidup tidak mengolah apa yang kamu punya itu ada 5 tubuh di dalam diri kamu. Bersihkan dulu. Bersihkan dari makanan yang apa yang kamu makan, dari konsumsi, dari energi, dari pikiran, dari jiwa, dari rasa, semua kamu buang dulu yang jelek-jelek. Kalau kamu bersih, kamu akan otomatis mendapati langsung dari langit. Yes. Nah itu tinggal dapat energi langit aja. Kalau udah energi langit lu ngerti aja gitu. Oh iya, maksudnya gitu Tuhan. Oh iya, aware langsung badannya, aware langsung rasanya, gitu sih. Yang sulit dari itu semua yang aku lihat ya, dan ini kayak semua orang sih yang menurut aku wajar, pikiran. Karena kita nggak usah jauh-jauh deh. Pikiran itu badan dulu. Oke, badan dulu. Pikiran itu sangat terpengaruh dari tubuh. Otak kita itu ada 3 di dalam tubuh kita. Ada otak ini, sama otak perut. Maksudnya gimana tuh? Perut itu adalah namanya guts, itu mereka punya andil di mana kamu mengambil keputusan. Guts. Dia juga mengambil andil di mana kamu berpikir. Kalau kamu kebanyakan bakteri yang tidak baik, misalnya kamu makanan sesuatu kayak banyakan gula gitu, kamu akan mengambil jalan hidup di mana pikiran kamu memang agak fucked up aja pasti gitu. Kalau kamu banyak puasa, banyak ini, dijamin kamu pasti mengambil keputusan dalam hidup itu sangat baik untuk kamu sendiri. Berpuasa, makannya nggak bener, tidak minum kopi, tidak merokok. Ya itu dia menjaga, karena apa? Karena tubuh kamu menjaga diri kamu untuk memilih jalan yang baik untuk kamu. Kan gue marah-marah kan? Tuh kan. Mancing dia ya, mancing enak ya ternyata ya. Mancing lagi. Oke, kalau ngerokok udah pasti jelek lah ya. Nah, tapi yang juga. I wouldn't say that. Cuma I prefer not to. Oke, maksudnya kalau rokok ya udah lah ya, memang masih negatif gitu. Tapi yang gue penasaran adalah kopi. Kopi ini kan juga dari alam. Apa jeleknya? Maksudnya asalnya apalagi ada gulanya gitu lah. Ini nggak ada gulanya. Kalau kopi nggak ada gula gini. Sebetulnya kopi itu kan adalah kafein yang
di otak itu dia ada ini loh, kayak dia bangunin secara seketika, dar gitu doang. Nah, habis itu beberapa brain cell kita dimatiin emang. Untuk berapa lama? Dimatiin. Jadi agak bego lama gitu. Oke. Biasanya gitu. Coba kamu melihat sendiri. Ini ada sainsnya kok. Ada percobaannya gitu. Ada penelitiannya memang. Jadi kopi itu ada beberapa ini sains yang mengatakan bahwa tadi ngomong kafein. Iya, kafein maksudnya. Kafein itu bikin ya mungkin dia nyalain seberapa menit doang. Dar gitu. Nyala psh, gitu bentar. Terus habis itu dia off. Lama banget. Lama. Ya 2 atau 3 hari lah. Serius? Iya. Serius. That is why I don't drink coffee. That is why kalau misalnya aku mulai ngantuk gitu ya, I shake my body. Bangunin kundalini. Gitu. I do that. Atau kalau udah mentok banget gitu, bentar gue tidur dulu 5 menit aja. Gue 5 menit gue tidur. Bisa gue gitu. Oke. So, tadi udah kita ngomongin tentang spiritual awakening dan sebagainya. Nah, pasti juga akan mengaktifkan mata ketiga. Oh yes. Nah, what the difference mata ketiga sama mata kolbu atau kolbu? Apa bedanya? Kolbu hati. Oke, mata rasa. Mata ketiga ini intuisi. Beda lagi tuh? Beda sih sebetulnya. Oke, nah itu gimana? Di konsep aku nggak ada mata kolbu sih ya. Oke. Di konsep aku ya gitu. Cuma aku ngerti apa yang diomongin orang ketika mereka ngomongin mata kalbu gitu ya. Gitu kayak lo mesti nanya sama si Abu Marlo deh dia. Dia kayaknya nggak, dia lama banget dia kayak gue undang berapa kali juga kayak ya masih ada ini kayak dia ngindar juga sih. Kalau mata kalbu tuh dia lebih banyak di Islam sih ya. Kalau aku tuh memang ngambilnya mata secara general aja sih ya gitu. Karena aku lebih senang di science kan. Aku tuh senang dengan penelitian, aku baca buku penelitian banyak. Kalau misalnya tadi temen aku ke rumah, dia tahu tuh bukuku banyak banget tuh ya. Dia suka banget sama penelitian, aku suka. Gitu. Jadi aku rata-rata lebih ke science sih. Tapi mata kolbu tuh mata hati gak sih? Iya. Aku kan justru aku nanya nih, soalnya kan saya ada beberapa perspektif yang ada yang mengatakan sama, ada yang bilang berbeda dan aku juga nggak tahu juga. Beda ya. Nah, bagaimana untuk mengaktifkan mata ketiga itu posisinya di mana sih? Pineal gland itu di tengah kepala ya. Ini ada otak kanan, otak kiri, dia di tengahnya banget gitu, kecil gitu di sini. Bentukannya kayak cawan gitu. Nah, that's why kalau di Kristen itu mereka sebutnya adalah Holy Grail. Nah, Holy Grail itu di dalamnya itu kenapa dibilang Holy Grail? Kalau di Kristen tuh bilang kalau kita bisa mengakses Holy Grail, kita bisa mengakses ketuhanan atau bisa kayak jadi awet muda. Karena sebetulnya dengan kesadaran ketuhanan kita pasti akan awet muda sih. Kayak aku. Kayak aku umur 40-an. Aku nggak usah tahu banget, gue banting loh. Gue banting ya. Boleh. Ya, biasanya orang bisa mengakses Holy Grail itu kan mereka bisa mengakses energi langsung dari Tuhan sebetulnya. Kayak misalnya DMT namanya, DMT kan. DMT itu bisa dipakai kalau kamu mau mati, itu biasanya dia keluar gitu DMT-nya, dar gitu. That is why kamu bisa langsung loncat ke langit gitu. Karena waktu aku ngalamin kematian juga, aku langsung kedorong ke langit cepet banget gitu kan. Wah, kayak langsung ngeliat badanku jauh banget, gue lagi ke atas gitu kan. Aku pernah ngalamin itu loh. Oh ya? Pernah ngalamin loh. Jadi kayak, tapi nggak tahu ya, ketika kita keluar dari jasad gitu ya, kayak menuju ke jasad kayak lambat banget, kayak berenang, ngerti nggak sih? Kayak susah banget untuk cepat masuk brok gitu, maksudnya cepat keluar tapi susah untuk masuknya. Itu astral projection. Ya. Jadi kalau aku waktu itu bukan astral projection, karena aku langsung ke langit, langsung. Dan itu aku nggak sengaja yang bisa kayak gitu tidur. Ya begitulah. Nah, fungsinya mata ketiga ini apa sih? Sebelum fungsi, bagaimana cara ngaktifinnya dulu deh? Ngaktifin sebetulnya kita selalu aktif ya seharusnya, kecuali kalau kamu memang kebanyakan benda-benda hal yang tidak aktifkan, dia jadi kayak calcified gitu, kayak kaku gitu, kayak kayak mati gitu. Ya, maksudnya gimana tuh? Itu biasanya karena makanan yang kamu makan, minuman yang kamu minum gitu. Salah satunya fluoride, lo pakai gosok gigi pakai fluoride tuh lumayan calcifying your pineal gland juga ya. Oh gitu. Yes, itu aku selalu bilang ke teman-teman. Ya kalau bisa
aku sih nggak gosok gigi ya, jujur aja gitu. Oke. Aku nggak gosok gigi, tapi aku namanya oil pulling. Jadi aku selalu oil pulling kalau pagi nih. Kalau pagi aku tuh oil pulling tuh pakai VCO. Itu aku kocok kumur-kumur gitu. Sampai agak lama ya, sekitar 5 menit lah. Lamaan. 5 tuh ya. Lama gitu. Itu nanti tuh kayak ada mucus semuanya keluar semua gitu. Keluar semuanya. Jadi bersih. Dan mulutnya habis selesai oil pulling aku buang gitu, tapi jangan buang di air ya, taruh di tempat sampah karena kalau enggak nanti clogging. Oh gitu? Ya karena kan minyak. Oke. Oil VCO aku buang lagi, gitu, aku taruh di sampah, habis itu aku gosok gigi. Tapi tanpa apa-apa ya, pasta. Kalau mau bagus lagi, aku pakai VCO, terus pakai sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat ya, baking soda. Oh iya. Tapi sodium bikarbonat yang bisa dimakan ya. Jangan yang enggak ya, karena ada 2 nih macamnya nih. Kalau dia maunya pakai baygon. Jangan dong. Jadi kalau sodium bikarbonat dikasih, bisa juga ditetesin peppermint juga. Biasanya bikin aja. Kalau enggak tambahin charcoal juga, itu bagus banget. Dia langsung bersihin gigi. Jadi aku memang nggak pakai fluoride. Itu dari kapan? Kalau nggak pakai fluoride aku udah dari lama sekali, dari 20-an. Umur 20 ya. Sekarang kamu udah 40 kan? Wow. Wow. Aku baru tahu nih fakta-fakta ini tentang dirimu, Mbak. So, baik lagi tadi bahwa bagaimana mengaktifkan? Iya, bagaimana mengaktifkannya, dan lagi ya, bukan karena pakai mushroom ya. Mungkin enggak ya. Gini. Kan dia bilang bagaimana mengaktifkan. Ini aku sempat cerita sedikit tadi gitu. Kalau mengaktifkan itu sebetulnya ada banyak cara gitu. Cara sehat lah, jangan cara yang tadi dia bilang juga kayak kalau yang paling gampang apa? Aku bilang, pakai ini aja, psychedelics. Psychedelic substance. Jadi kalau pakai psychedelics itu ada ayahuasca gitu, ayahuasca, ada macam-macam kan psychedelics itu. Dia atau pakai jamur itu kan psychedelic semua. Jadi cara kerja psychedelics itu sebetulnya gini, ini kan this is your brain ya, this is your pineal gland gitu ya. Di pineal gland itu kayak ada cawan gitu, di dalam itu ada DMT memang. Nah pas lagi kamu pakai psychedelics itu, kalau nggak pakai psychedelics itu kayak ada elektromagnetik yang melindungi itu DMT supaya tidak keluar dari si cawan itu. Oke. Begitu kamu pakai psychedelics, itu copot semuanya. Iya. Itu elektromagnetik copot. Iya. Itu DMT nyebar satu otak. Iya. Nah, that is why is very cepat untuk mengaktifkan itu. Cuma kalau tidak mau pakai itu, kita bisa pakai breathworks. Apa itu? Breathworks. Nafas. Oh, nafas. Pakai nafas, ditarik gitu. Gitu. Ada caranya nanti. Kalau aku di sini nanti aku puyeng, tiba-tiba aku gitu. Jangan dong ya gitu. Konten podcast konten ngajarin. Iya dong, jangan dong. Jadi bisa breathwork juga bisa. Bisa juga kayak berjemur juga bantu ya, bukan mengaktifkan ya langsung ya. Berjemur juga bantu. Terus habis itu breathwork sih yang sangat bisa mengaktifkan dengan cepat. Oke, nah fungsinya mata ketiga itu apa sih? Apa yang bisa dieksplor dari mata ketiga itu sendiri? Ya sebetulnya dari dulu zaman nenek moyang kita mata ketiga itu sebetulnya aktif gitu. Cuma memang sengaja tidak diaktifkan gitu supaya kita tidak banyak mempertanyakan hal-hal yang tidak masuk akal ini yang memang disampaikan ke banyak orang. Kayak misalnya, ayo belilah bubu. Semua pada ngantri belilah bubu gitu lah. Itu kan berarti memang pineal gland-nya nggak nyala aja karena kalian cuma gitu langsung gitu. Iya. Nah, itu kan sebetulnya memang diinginkan oleh para pencipta sistem ini gitu. Nah, sistem ini kan kita sadar sistemnya namanya sistem kapitalis kan. Yes, betul. The more you sell, the more you blah blah, the more you, that's why they have winner and loser gitu kan. Karena mereka maunya memang kalian beli apa yang mereka jual karena mereka pengen menguasai kalian secara sebegitunya. That is why ada K-pop, Labubu, ada apa lagi. Itu semua karena orang-orang memang dijejelin flora untuk pengalihan gitu. Biar mereka supaya mereka tidak masuk menjadi Tuhan di dalam diri mereka.
Mereka tidak mengaktifkan manifestor ini gitu. Sekarang kalau manifestor banyak, kan akhirnya bingung kan. Nanti dia saingan dong sama si abang-abang ini yang jualan ini semuanya. Gimana? Menjadi Tuhan di dalam diri kita. Maksudnya gimana tuh? Ya karena kita bisa menciptakan hidup kita. Dengan kita aktifkan pineal gland, kita menjadi melihat semuanya apa adanya kan. Bukan ada apanya, apa adanya. Nah, ketika kita bisa melihat itu so clearly, you can become anything you want. Nah, lu bayangin, kalau sejuta orang semuanya, berjuta-juta orang, they know what they want, they become what they want, nah yang 1% takut dong. Ya, pasti. I cannot control everyone. Gitu. Iya. Ya benar kata dirimu. Nanti kalau semuanya bisa, semua pada begini. Ke mall begini jalannya. Mall nggak laku dong. Mall nggak laku, Labubu nggak laku. Ya nggak. Apalagi sekarang trennya berikutnya. Fidget spinner apalagi. Itu zaman dulu banget. Ya makanya maksud aku gitu. There's apa ya? Tren-tren yang diciptakan itu bisa karena ada tren aja. Karena kan di situ ada penjualan yang terus harus dilakukan. Yes, betul. Karena ada roda ekonomi yang harus diputar gitu. But that is why, that's the concept, that's the system we are in. Ya kalau kita pintar gitu, ya kita keluar dari sistem itu gitu. Dengan kesadaran penuh kita melakukan atau membeli atau apa gitu. Ya kita dengan kesadaran penuh. Sebenarnya kebutuhannya itu doang sih. Berarti, walaupun aku nggak bilang semuanya ya, cuman tapi berarti bisa jadi apa yang saat ini mungkin bisa dikatakan yang marak di masa nih di mungkin di mall di mana gitu ya, itu salah satu cara mungkin namanya kuasa gelap lah atau apapun itu untuk menutup biar si orang-orang ini biar tidak bisa kebuka si mata ketiganya ini atau gimana? Ya orang dibikin sibuk aja. Pakai sosial media, orang dibikin sibuk aja, pakai K-pop, pakai Bruno Mars, pakai apa tuh. If we understand the system, we know what they are doing. If we understand the system. Nah itu dia aku selalu bilang, semakin kita tua, seharusnya semakin pintar. Seharusnya semakin sehat, seharusnya semakin ganteng atau cantik, seharusnya semakin awet muda dan tidak yang benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya benar-benar terjadi di semesta ini gitu. Ya kita ajak teman-teman yuk bangun yuk, gitu. Kita bangun yuk, sadar yuk gitu bahwa kita ini sebetulnya berada di sistem ini. Ya boleh menjalani sistem, tapi dengan pintar, dengan sadar gitu. Dan mungkin tidak terlalu kebawa banget kali ya, atau gimana? Boleh aja kalau mau, tapi dengan kesadaran yang penuh gitu. Kan banyak kan orang enggak. Gitu. You know what I mean, right? I wouldn't say that orang-orang yang suka malu bubu semuanya adalah orang-orang yang tidak terbangun. Ya, tapi you need to question yourself. Why? Why? And why? Kita semua ada dalam sini. Udara, handphone, kamera, lampu, ini semua ada di dalam sini gitu. Ini Tuhan buat saya. Bentuk ini semuanya adalah Tuhan. Segini nih Tuhan. Dan segala isinya Tuhan. Karena kita semua ada berada di dalam pelukan dan kasih sayang Tuhan saat ini. Gitu. Jadi ya, kalau kamu bilang, buat aku Tuhan itu seperti apa ya? Semua yang saya sadari, yang saya temui ini adalah ketuhanan di dalam diri saya. Nah sebelum itu ternyata ada peradaban lagi sebelumnya. Nah yang pertama kali piramid yang ditemukan maksudnya piramid tertua di dunia itu malah Gunung Padang.